Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Balkis Putri Amsuri dengan NPM 2023-10159. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi pendanaan dan pengelolaan risiko valuta asing pada perusahaan multinasional. Nah, mari kita bahas satu persatu berdasarkan 6 pertanyaan yang diberikan. Nah, teman-teman, jadi di sini untuk strategi pendanaan dan pengelolaan risiko valuta asing pada perusahaan multinasional, kita akan mengambil atau membahas studi kasus pada PT Global Maju. Jadi, sebuah perusahaan multinasional yang menghadapi tantangan dalam hal fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sekarang kita bahas pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan. Yang pertama yaitu perubahan nilai mata uang asing terhadap mata uang lokal. Yang kedua dapat menaikkan biaya pinjaman. Yang ketiga menurunkan keuntungan jika pendapatan dalam mata uang lemah. Maksudnya bagaimana? Jadi, fluktuasi nilai tukar adalah perubahan nilai satu mata uang terhadap mata uang lain dari waktu ke waktu. Contohnya, jika rupiah melemah terhadap dolar, maka biaya pinjaman dalam dolar akan meningkat bagi perusahaan Indonesia. Bagi PT Global Maju, kondisi ini bisa menaikkan beban bunga pinjaman dan menurunkan keuntungan bila penerimaan masih dalam mata uang yang lebih lemah. Artinya, fluktuasi ini menciptakan risiko yang signifikan bagi stabilitas keuangan. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh Global Maju untuk mengelola risiko valuta asing. Yang pertama, matching current atau menyamakan mata uang penerimaan dan pengeluaran. Contoh, jika Global Maju menjual produknya di Eropa dan menerima euro, maka mereka juga sebaiknya membayar supplier atau pinjaman dana dalam euro. Dengan begitu tidak ada risiko pertukaran kurs karena arus kas masuk dan keluar dalam mata uang yang sama. Yang kedua yaitu natural hedging atau menempatkan operasi produksi, pemasok atau distribusi di negara yang menggunakan mata uang yang sama dengan pasar utamanya. Contohnya, jika permintaan utama ada di Jepang, maka membuka pabrik di Jepang bisa membantu agar pendapatan dan biaya dalam yen menghindari risiko konversi mata uang. Lalu yang ketiga, derivatif keuangan, di mana menggunakan instrumen seperti kontrak forward atau opsi untuk mengunci nilai tukar. Contohnya, jika Global Maju tahu akan menerima 1000 US dollar dalam 3 bulan, maka kontrak forward bisa menetapkan kurs hari ini untuk mencegah kerugian jika kurs berubah. Lalu yang keempat yaitu netting antar unit atau menghitung pembayaran dalam penerimaan antar anak perusahaan di berbagai negara, lalu hanya menukarkan selisihnya. Contoh, jika satu unit bisnis di Thailand harus membayar 50 US dollar ke unit di Jerman, tapi juga menerima 40.000 US dollar dari Jerman, maka hanya perlu transfer 10 US dollar. Lalu yang kelima yaitu multi-current cash pooling atau mengelola dana dari berbagai negara dan mata uang dalam satu sistem treasury pusat perusahaan. Manfaatnya bisa menyumbangkan kas berlebih di satu negara dengan kekurangan di negara lain tanpa harus menukar mata uang secara langsung, sehingga hemat biaya konversi dan mengurangi risiko nilai tukar. Lalu kita bahas pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana penggunaan instrumen keuangan derivatif seperti kontrak forward atau opsi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko valuta asing. Yang pertama, kontrak forward itu adalah mengunci kurs sekarang, sedangkan opsi mata uang adalah hak untuk beli atau jual di kurs tertentu.
Jadi, kontrak forward itu memungkinkan perusahaan mengunci nilai tukar hari ini untuk Lalu kita bahas pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana penggunaan instrumen keuangan derivatif seperti kontrak forward atau opsi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko valuta asing. Nah, kontrak forward itu adalah mengunci kurs sekarang, sedangkan opsi mata uang yaitu hak untuk beli atau jual di kurs tertentu. Jadi, kontrak forward itu memungkinkan perusahaan mengunci nilai tukar hari ini untuk transaksi masa depan. Opsi mata uang, seperti tadi saya jelaskan, bahwa memberi hak untuk membeli atau menjual mata uang pada kurs tertentu. Contohnya, jika PT Global Maju akan menerima pembayaran 3 bulan lagi dalam euro, maka perusahaan dapat menghindari risiko depresiasi euro dengan membeli kontrak forward hari ini. Jadi dengan cara ini risiko fluktuasi dapat diminimalkan. Jadi kita menghindari kerugian dari fluktuasi nilai tukar di masa depan. Sekarang kita bahas pertanyaan yang keempat dan kelima. Pertanyaan yang keempat yaitu apa peran dari hedging dalam melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing, yaitu untuk mengelola risiko kurs, menstabilkan arus kas, dan mengurangi ketidakpastian dan kerugian keuangan. Jadi, perusahaan Next, kita bahas pertanyaan yang keempat, yaitu apa peran dari hedging dalam melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing, yaitu untuk mengelola risiko kurs, menstabilkan arus kas, dan mengurangi ketidakpastian dan kerugian keuangan. Jadi, hedging adalah langkah perlindungan agar perusahaan tidak rugi akibat naik turunnya nilai tukar. Ini mirip seperti asuransi keuangan terhadap risiko kurs mata uang asing. Mengapa penting bagi PT Global Maju? Yaitu untuk mengurangi ketidakpastian arus kas. Jadi perusahaan bisa tahu lebih pasti berapa uang yang masuk dan keluar. Lalu menstabilkan laporan keuangan. Jadi laba dan rugi tidak naik turun tajam karena kurs. Lalu meningkatkan kepastian biaya dan pendanaan. Jadi harga pokok dan pendapatan tidak terganggu fluktuasi nilai tukar. Nah, tanpa hedging, perusahaan bisa kehilangan keuntungan atau membayar lebih karena nilai tukar berubah tiba-tiba. Selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu bagaimana perusahaan dapat menilai efektivitas strategi pendanaan yang mereka terapkan untuk mengatasi risiko valuta asing, yaitu dengan evaluasi kinerja keuangan, pengurangan exposure, analisis biaya efektivitas, dan stabilitas margin laba dan arus kas. Jadi perusahaan perlu mengecek apakah strategi yang dipakai benar-benar berhasil mengurangi dampak negatif dari fluktuasi nilai tukar. Nah, yang pertama, bandingkan hasil aktual versus rencana keuangan. Apakah realisasi keuangannya sesuai target setelah pakai strategi? Lalu lihat berapa besar risiko kurs yang tersisa. Apakah risiko valuta asing berkurang? Lalu hitung biaya strategi. Jangan sampai strategi terlalu mahal untuk hasil yang kecil. Lalu cek pengaruh terhadap keuangan perusahaan. Apakah strategi membantu menjaga margin keuntungan dan kelancaran arus kas? Jika strategi membantu perusahaan lebih stabil dan menghindari kerugian kurs, maka bisa dibilang strategi tersebut efektif. Pertanyaan yang terakhir, yaitu yang keenam, apa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh Global Maju saat memilih strategi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko perusahaan? Jadi, adapun yang perlu diperhatikan, yang pertama exposure risiko, kondisi ekonomi global, ketersediaan dana, regulasi dan pajak,
tujuan jangka pendek dan panjang. Jadi, tingkat exposure mata uang asing, seberapa besar perusahaan berisiko terhadap fluktuasi nilai tukar. Makin besar exposure-nya, makin penting strategi perlindungan, hedging atau pemilihan mata uang pinjaman. Lalu biaya dan ketersediaan sumber pendanaan. Jadi harus mempertimbangkan biaya pinjaman, bunga, dan kemudahan akses dana di berbagai negara. Jangan sampai strateginya mahal atau sulit diakses. Lalu struktur keuangan perusahaan. Apakah lebih baik menambah utang atau menerbitkan saham? Ini tergantung pada posisi utang permodalan perusahaan saat ini. Lalu stabilitas politik dan ekonomi negara tempat operasi. Jadi negara yang tidak stabil secara politik atau ekonominya beresiko tinggi. Ini harus memengaruhi cara dan sumber pendanaan. Yang terakhir, kebijakan pajak dan regulasi lokal. Pajak atas bunga, dividen, dan pembiayaan lintas negara bisa memengaruhi total biaya pendanaan. Intinya, strategi yang dipilih harus fleksibel, mudah disesuaikan jika kondisi berubah, dan selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan, misalnya ekspansi global atau efisiensi biaya. Adapun kesimpulan dari pembahasan pada video kali ini yaitu fluktuasi nilai tukar adalah risiko nyata bagi perusahaan multinasional seperti PT Global Maju. Dengan memilih strategi yang tepat, perusahaan dapat mencapai stabilitas keuangan dan efisiensi operasional. Kuncinya adalah memahami risiko yang dihadapi dan memilih strategi pendanaan secara cermat. Tibalah kita pada akhir video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.